03102254 dari kelas 5F Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah SIM atau Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh dosen Bu Yuyun Julianti, SE, SPD, MAI. Hari ini kita akan membahas tentang e-government dan sistem informasi manajemen di Kota Palangkaraya, tepatnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai ibu kota Provinsi Palangkaraya memiliki tantangan geografis dan administratif yang cukup kompleks. Nah, pemerintah setempat sudah mengambil langkah penting dengan menerapkan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan publik. Yuk kita bahas bagaimana e-government dan sistem informasi manajemen ini membantu masyarakat dan pemerintah di sana. Jadi apa sih tujuan utama e-government di SIM ini? Ada 3 hal utama. Yang pertama, mempercepat pelayanan publik supaya masyarakat nggak perlu nunggu lama. Yang kedua, meningkatkan efisien administratif di pemerintah. Yang ketiga, nggak kalah pentingnya, mendorong transparansi dan akuntabilitas di pemerintah. Nah, untuk manfaatnya ada 4. Yang pertama itu transparansi. Manfaatnya masyarakat bisa lebih mudah mengakses informasi pemerintah. Yang kedua, efisien layanan. Manfaatnya semua bisa dilakukan secara online, jadi hemat waktu dan tenaga. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Manfaatnya ada platform untuk mengadu dan memberikan masukan. Dan yang terakhir, kemudahan akses. Informasi tersedia kapanpun dan dimanapun selama ada internet. Keren kan? Untuk menjalankan e-government dan SIM ini tentu butuh komponen-komponen utama. Apa saja itu? Yang pertama, server dan perangkat keras. Komponen data yang penting disimpan dan dikelola di sini. Yang kedua ada perangkat jaringan. Komponen ini misalnya router dan switch untuk memastikan semua terhubung. Dan yang terakhir ada aplikasi e-government dan SIM seperti SIMPAC. SIMPAC itu untuk mengelola data kepegawaian. Yang kedua ada SIPPD, yaitu perencanaan pembangunan daerah. Dan yang ketiga ada e-budgeting, yaitu supaya anggaran lebih transparan. Nah, selanjutnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan e-government, kualitas pelayanan publik di Palangkaraya makin meningkat. Contohnya, yang pertama, aksesibilitas. Nah, semua layanan online dirancang supaya mudah dipakai siapa saja. Yang kedua ada kecepatan respon. Permohonan masyarakat jadi lebih direspon. Yang ketiga ada monitoring real time, yaitu pemerintah bisa langsung memantau anggaran dan program pembangunan. Yang terakhir ada partisipasi aktif, yaitu ada forum diskusi atau survei supaya masyarakat bisa memberikan masukan. Tentu nggak semua berjalan mulus, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi, seperti yang pertama, keterbatasan anggaran untuk mengembangkan infrastruktur teknologi. Yang kedua, keterampilan SDM, yaitu terutama pegawai pemerintah yang belum semua mahir teknologi. Yang ketiga, koneksivitas internet yang masih terbatas, terutama di daerah terpencil. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu kesadaran masyarakat yang masih kurang tentang manfaat e-government. Nah, tapi ada juga upaya perbaikan yang sudah dilakukan, yaitu pemerintah rutin mengadakan pelatihan bagi ASN dan masyarakat. Yang kedua yaitu infrastruktur teknologi terus ditingkatkan, terutama di wilayah terpencil. Yang ketiga ada kolaborasi dengan sektor swasta untuk mempercepat pengembangan sistem. Yang keempat ada sistem keamanan data juga diperkuat supaya lebih aman. Dari semua ini, kita bisa simpulkan bahwa e-government dan SIM di Palangkaraya punya potensi besar untuk meningkatkan pelayanan publik dan efisien pemerintah. Lalu, apa rekomendasi yang bisa kita berikan? Ada 4. Yang pertama itu memperluas jaringan internet ke seluruh pelosok daerah. Yang kedua, mengembangkan aplikasi mobile supaya akses semakin mudah. Yang ketiga, memastikan keamanan data selalu terjaga. Yang terakhir ada melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi layanan. Nah, dengan komitmen bersama, teknologi ini bisa jadi solusi untuk pembangunan pemerintah yang transparan dan efisien. Dengan komitmen bersama, teknologi ini jadi solusi untuk pembangunan pemerintah yang transparan,
efisien, dan inklusif. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.